Minsis alhamdulillah itu udah nggak hujan. Kalau di teman-teman semua gimana? Ada yang hujan atau cerah atau kayak gimana? Soalnya tuh bener nggak sih morfose semua kalau misalnya, bulan ini gitu, di akhir bulan ini, itu tuh lagi sering banget kan, apa namanya, cuacanya tuh hujan gitu. Kalau di Bogor sih setiap jam 3 sampai sore gitu ke malam, itu tuh udah mulai gluduk-gluduk, petir gitu kan, terus hujan gitu. Nah, masya Allah banget sih, apa namanya, tapi di daerah lain ada juga sih yang cerita ke Minsis kalau, apa namanya, nggak hujan gitu, jadi malah panas. Sama nih kayak tadi, Kak Mita ya, panas gitu, berarti di daerah sini hujan terus, terus di daerah sebelah sana gitu mungkin, belum hujan-hujan gitu ya. Halo, Kak Salman dari Bogor. Wah, iya di Tangerang hujannya malam-malam berarti masuknya ke gerimis ya. Jadi masih gerimis-gerimis gitu. Nah, kalau di Bogor tuh emang hujan, beneran hujan gitu, kasai semua. Wah, Masya Allah banget. Tema malam hari ini ada yang tahu terkait apa? Hmm, kalau yang udah apa standby di sini pasti kan udah tahu nih temanya apa gitu kan. Jangan lupa pokoknya kali aja tema malam hari ini bakalan jadi pertanyaan-pertanyaan buat surprise nanti. Siapkan semua dan jangan lupa saat pemateri memberikan materinya itu yang penting-pentingnya atau poin-poinnya. Bisa jadi itu yang jadi dan bikin morfosa semua tuh dapat dana. Amin. Iya, terima kasih Kak Trista. Amin. Semoga sehat selalu. Semoga morfosa semua juga sehat selalu, dan apa ya, selalu menjaga kesehatan lah gitu. Karena apalagi ini tuh benar-benar lagi ekstrim gitu untuk di wilayah yang memang kadang panas, hujan gitu. Jadi paginya panas, sorenya hujan. Tiba-tiba udah panas lagi gitu. Atau pas paginya hujan, malamnya panas. Gimana ya? Gitu. Morfosa semua, ada ternyata dapat chat ya dari teman-teman, ada juga di wilayah, lain udah azan Isya gitu. Jadi untuk morfosa yang mungkin di wilayahnya sudah azan Isya, boleh banget langsung apa namanya, nanti bisa hadir lagi di sini, tapi nggak perlu logout juga nggak apa-apa gitu ya. Jadinya bisa tetap di sini. Jadi nggak nungguin lagi dari untuk nge-add my. Seperti itu, morfosa semua. Nah, kira-kira dari mana lagi nih? Baru ada 12 partisipan. Wah, kalau di grup Morfosis Family itu, wah banyak banget yang list gitu kan. Jadi jangan lupa juga untuk teman-teman share sebanyak-banyaknya untuk kita. Karena kan webinar kali ini tuh apalagi tentang pengalaman gitu ya, pengalaman penanggulangan COVID-19. Jadi itu benar-benar berguna banget untuk kita di wilayah yang mungkin masih apa ya, giginya angka yang terkena COVID gitu kan. Mungkin di antara teman-teman semua juga dari keluarga atau pernah juga gitu terkena COVID, kan kita tahu gitu kan rasanya kayak gimana. Nah, untuk itu webinar malam ini tuh cocok banget untuk teman-teman semua gitu. Mungkin sudah pernah merasakan gitu kan atau yang belum amit-amit gitu, jadi tetap kita harus gimana sih caranya untuk mencegah itu semua. Mencegah itu kan lebih baik ya daripada mengobati gitu. Nah, siapa lagi nih yang belum absen? Mensi Lanjari tadi baru ngeliat berah suaranya putus-putus. Iya, karena mungkin di sini cuacanya masih walaupun nggak hujan, tapi cuacanya tuh abis pemerkosa. Jadi emang agak gitu sinyalnya. Lampung hadir, wah Masya Allah Karina jauh dari Lampung ya. Minsis juga kapan-kapan tuh pengen banget ke karena Minsis punya teman di sana.
apa namanya, ngaji dulu gitu, waktu itu ada di Lampung, pindah ke Lampung. Bisa rumah jadi kalau misalnya suaranya ada agak gimana ya nggak apa-apa karena di rumah gitu. Oke, siapa lagi nih yang belum absen? Marfosa. Suara Minsis masih putus-putus kan? Nah, wah, alhamdulillah Marfosa untuk di wilayah Minsis itu azan Isya. Apa namanya, mungkin kalau di wilayah teman-teman yang udah ada di Bogor, maksudnya di Bogor gitu ya, kayak tadi ada Kak Salman gitu di Bogor, mungkin ya azan boleh banget untuk sholat dulu gitu. Nah, Minsis izin juga nih untuk matikan terlebih dahulu, dan Minsis juga sambil mau cari Morphosis Family dan mau sholat dulu. Sis, sudah sampai di sini dulu ya, sponsor semua. Saat nanti sudah sholat, pematerinya juga udah siap. Langsung mendengarkan materi-materi yang baik dari materi malam hari ini. Iya, Kak. Oke. Tidak ada Morfasa. Selamat menyaksikan dan selamat sholat juga untuk Morfasa semua. I promise I'll treasure you, girl. You're all that I've needed, complete in my world. You're my life, my beginning. And I'm just so stunned I got you. Girl, you are the piece I've been missing. Remembering now all the time you've been alone, show me the way. Let me hold my drag that door straight to you. You're my life, my beginning. It's you. I promise I'll treasure you, girl. You're all that I've needed, complete in my world. You're my life, my beginning. And I'm just so stunned I got you. Girl, you are the piece I've been missing. Remembering now all the time you've been alone, show me the way. Let me hold my drag that door straight to you. You're my life, my beginning. It's you. Looks like we made it. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of. Looks like I remember all. I thought sometime alone. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong.
Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Though I may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Though I may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Though I may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Though I may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I
change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Though I may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Though I may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing.
Oke. Nah, itu rentetan rentetan perjalanan COVID yang masih belum sampai tahun 2021. Saya update sampai tahun 2021, di mana sekarang kasus per tanggal 18 Agustus yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan, itu tercatat kasus positifnya sebanyak 3,4 juta. Ya, 3,4 juta kasus positif. Dan alhamdulillahnya, ya, kasus sembuhnya, mohon maaf, kasus positifnya itu 3,9 juta di tanggal 18 Agustus. Saya ralat ya. Jadi kasus positifnya 3,9 juta, di mana alhamdulillah kasus sembuhnya itu mencapai 3,4 juta. Ya, sudah hampir lebih dari 90% kasus kesembuhannya. Hanya saja masih terdapat peningkatan setiap harinya, yaitu 15.000 pasien yang terkena virus corona atau yang dinyatakan positif. Nah, alhamdulillah juga kasus yang sembuh juga lebih banyak daripada kasus yang positif. Itu dari data tanggal 18 Agustus itu tercatat 29.000 ya, 7 atau 29.794 masyarakat atau orang yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Namun di sini kita perlu garis bawahi ya, orang-orang yang meninggal karena COVID juga tidak sedikit ya, hitungannya bukan 1 sampai 10 ya, tapi ratusan ribu ya. Per tanggal 18 Agustus itu 121.141 orang yang dinyatakan meninggal, di mana setiap harinya penambahan kasus itu mencapai 1.000 orang atau ada 1.000 orang di seluruh Indonesia yang meninggal. Oke, nah untuk pada malam hari ini saya perkenalkan terlebih dahulu Dr. Ferry, apakah sudah bergabung dengan kami komunitas morfosis? Saya cek suara dulu, dokter. Izin untuk dinyalakan video dan suaranya. Saya izin sapa. Dr. Ferry, apakah sudah terdengar suara saya? Ya, monitor. Siap, dok. Alhamdulillah. Nah, ini dia beliau, Dr. Ferry, narasumber utama kita. Saya perkenalkan dulu, beliau ini nama lengkapnya adalah Dr. Ferry Haki, MSI. Ya, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah lulusan kedokteran dari Universitas Sriwijaya, ya dok, kalau tidak salah. Betul dok? Ya. Oke, dan beliau sekarang aktif ya sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia. Selain itu beliau juga adalah salah satu ya tokoh di bidang kedokteran yang dimana beliau itu menjabat sebagai ketua Bulan Sabit Merah Indonesia. Luar biasa, masya Allah. Jadi alhamdulillah kita bisa menghadirkan sosok beliau di tengah-tengah kita ya. Alhamdulillah semoga bisa mengedukasi teman-teman semua terkait pandemi ataupun COVID-19 itu sendiri. Dan beliau juga diamanahkan bertugas sebagai Satgas COVID Kota Bogor, kalau tidak salah. Betul, dok? Ya. Ya, nah, alhamdulillah. Nah, beliau ini insya Allah adalah sosok yang insya Allah membawa materi pada malam hari ini. Tapi ada satu tambahannya, teman-teman. Ternyata beliau ini juga memiliki platform kesehatan berupa aplikasi ya, namanya itu infodokter.id. Nah, seperti apa sih aplikasi tersebut? Mas Azam boleh diputarkan terkait video aplikasi ini. Jadi ini aplikasi yang gratis ya teman-teman, sebagai informasi kesehatan sehari-hari buat teman-teman. Monggo disimak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa dengan kami di Info Dokter. Aplikasi yang akan membantu kita semua untuk mendapatkan info edukasi kesehatan langsung dari ahlinya. Nah, langsung saja install aplikasi dengan mengetik infodokter.id/aplikasi di Google Chrome Anda dan klik install. Tanpa menunggu lama, aplikasi telah terinstall dan klik open. Dan jika belum ada akunnya, tidak perlu khawatir nih, karena langsung saja register dan masukkan data yang diperlukan dan tinggal login dengan memasukkan email dan password. Sungguh mudah dan sangat aplikatif, bukan?
Dan yang seperti kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung. Dan jika terdiagnosa, kira-kira apa sih langkah yang paling tepat yang harus kita lakukan? Nah, jangan sampai ketinggalan, karena Info Dokter akan menyelenggarakan webinar yang akan mengupas tuntas terkait permasalahan COVID-19. Dan pastinya gratis. Langsung saja klik menu kelas online dan ikuti kelas sekarang. Maka Anda sudah berhasil untuk mendaftar webinar. Ketika hari webinar berlangsung, Anda dapat langsung ke menu kelasku dan klik webinar yang akan diikuti, lalu klik mulai belajar. Nah, webinar ini belum bisa diakses karena akan aktif pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. So, tunggu apa lagi? Belajar kesehatan lebih asyik bersama Info Dokter. Oke, nah teman-teman, itu adalah aplikasi atau platform aplikasi kesehatan yang memang tujuannya untuk membantu informasi atau memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat secara luas ya. Jadi teman-teman boleh banget, bisa banget untuk download secara gratis di App Store atau mungkin silahkan search di Google lah. Beliau ini adalah pendirinya, foundernya, Masya Allah, sudah di tengah-tengah kita. Terima kasih Mbak Ferry. Nah, nantinya juga di situ selain informasi kesehatan ada juga ada pembelajaran-pembelajaran tentang kesehatan juga ya yang akan diupdate setiap secara berkala oleh tim manajemen yang memang bertugas untuk mengelola. Nah, dokter, saya izin memperkenalkan terkait komunitas morfosis dulu sebelum kita masuk ke materi inti yang akan dibawakan oleh dokter Ferry Pakik ya sama kita. Jadi teman-teman, saya izin share screen untuk sebelum yang terakhir ya, sebelum kita masuk ke materi utama pada malam hari ini. Mas Ajang boleh minta tolong. Saya bantu unmute all dulu ya teman-teman. Boleh Ajang videonya. Video morfosis. PPT. Bukan. Yang komunitas morfosis. Oke, ini kesalahan teknis ya teman-teman. Jadi saya perkenalkan secara lisan untuk menyingkat waktu karena waktu juga sudah 19.50 ya. Jadi teman-teman, Mas Pak Dr. Ferry, komunitas morfosis ini adalah komunitas yang memang mewadahi setiap masyarakat secara luas ya dok. Entah itu kita menyediakan webinar, e-course berkaitan dengan bisnis, kesehatan, pendidikan, edukasi dan lain sebagainya. Di mana komunitas morfosis ini diinisiasi oleh couple-planner ya, pasangan yang memang beliau bernama Mas Eko Wahyudi dan Mbak Dian Aulia. Ya, beliau berdomisili di daerah Cilendek, Kemplang. Mas Ferry atau Dr. Ferry dan teman-teman semua, di mana komunitas morfosis ini sudah memiliki lebih dari 11.000 anggota ya, alhamdulillah, yang sudah terdaftar dan sudah teraktivasi masuk ke dalam komunitas web komunitas kami. Nah, kegiatan-kegiatan kami diantaranya ada kegiatan sosial, kegiatan edukasi, kegiatan webinar, kegiatan berkaitan dengan keagamaan juga ada dokter, yaitu diantaranya kita juga membangun ataupun ikut mensupport pembangunan rumah tafis, rumah yatim, dan juga panti jompo. Jadi komunitas morfosis ini bergerak di banyak bidang atau menyediakan wadah untuk banyak orang dan banyak kalangan, bukan hanya di satu kalangan saja, termasuk juga di kalangan kesehatan atau berkaitan dengan kesehatan, karena memang itu informasi yang memang sangat-sangat kita butuhkan, terlebih di situasi pandemi seperti ini. Jadi itu adalah, jadi teman-teman jika memang teman-teman belum bergabung ya untuk mengikuti semua pengumuman, kegiatan dan lain sebagainya, komunitas morfosis itu bisa diakses melalui web ya. Silakan ke Google Chrome dan klik komunitasmorfosis.com. Di sana teman-teman diarahkan untuk join.
Ya, supaya yang join teman-teman juga diarahkan untuk aktivasi. Kemudian teman-teman juga nanti sudah bisa dianggap bergabung ataupun diarahkan divalidasi untuk bergabung bersama kami komunitas Monotis. Ya, sehingga nanti infonya bisa tersebar ya secara luas, entah itu di web, sosial media, dan lain sebagainya. Jadi itu dokter penyampaian terkait komunitas Morfosis sedikit ya, sedikit banyak. Boleh banget kalau teman-teman kepo, silakan akses komunitas morfosis.com di Google atau platform search engine masing-masing. Oke, alhamdulillah kita lanjut saja. Semakin larut, semoga semakin sejuk suasananya, semakin bisa kita dengarkan secara seksama dan fokus kepada pemateri. Saya persilahkan, saya izinkan waktu dan tempat, mohon untuk diperkenankan Pak Ferry, Pak Dr. Ferry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar, Mas Didi? Terdengar, Dok. Terdengar ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu ya, bertatap muka dalam di hadapan kamera gitu ya. Yang Betul. dalam masa-masa COVID ini menjadi suatu hal yang cukup membantu ya, menggantikan tatap muka secara offline. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat ya, terutama tentunya panitia ya yang sudah mengundang saya untuk memberikan apa ya, istilahnya sekedar berbagi pengalaman, informasi, sharing tentang sesuatu hal yang barangkali sudah kita bicarakan mungkin setahun setengah gitu ya. Di antara setahun setengah ini ada yang capek ya, ada yang sudah bosan. Dalam setahun setengah ini mungkin ada yang masih terjadi polarisasi tentunya terhadap pemahaman-pemahaman kita terkait dengan COVID ini. Nah, ini barangkali menjadi tantangan tersendiri bagi kita ya, semakin banyak komunitas-komunitas yang memberikan pencerahan ya, komunitas-komunitas yang memberikan informasi, pendidikan, edukasi ya, apalagi sampai nanti dia bisa merubah perilaku dan sikap ya terkait hal-hal yang bersifat penyakit ya tentunya. Nah, pengetahuan tidak cukup ya, tapi kalau dia tidak merubah perilaku dan sikap kita, maka tidak akan merubah kehidupan kita tentunya. Nah, sehingga dengan ilmu yang cukup, pemahaman yang cukup ya, dengan salah satunya pada malam hari ini kita berbicara tentang COVID ini, yang tadi di depan saya sampaikan bahwa pasti terjadi polarisasi pemahaman, mulai dari definisi ya, yang tadinya SARS-CoV-2 ya, tadinya nCoV ya, novel coronavirus misalnya, berubah dari misalnya SARS-CoV-2 ya menjadi akhirnya COVID-19. Ya, ini merupakan dari awal pasti terjadi polarisasi sampai kita mengalami polarisasi itu terhadap misalnya tentang istilah-istilah gitu ya. Ada yang istilah-istilah terkait dengan misalnya OTG, ODP, dan bahkan buku-buku yang ada pun terjadi perubahan-perubahan istilah ya, termasuk misalnya dengan buku Kemenkes panduan terhadap COVID itu terjadi beberapa kali revisi ya, revisi 1 sampai revisi 5. Artinya apa? Ilmu ini berkembang teman-teman sekalian. Ya, karena ini merupakan virus yang baru variannya yang memang sebelumnya pernah kita alami, tapi dia merupakan varian yang baru terhadap virus corona itu, maka sudah sewajarnya pasti dia akan terus berkembang. Nah, sehingga maksud saya, teman-teman sekalian, di antara dua polarisasi itu, pemahaman-pemahaman kita yang berbeda mulai dari definisi tadi, bahkan sampai kepada vaksin gitu ya, masih ada terjadi polarisasi apakah vaksin itu penting atau tidak, ya. Bagaimana efektivitas vaksin itu terhadap pencegahan terhadap COVID itu. Nah, sehingga bagi kita adalah teman-teman sekalian, tanpa membuat keruh, tanpa membuat makin tajamnya polarisasi itu, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa berbuat, ya, bagaimana kita bisa melindungi diri kita sampai bisa kita menambah pengetahuan-pengetahuan tadi, ya. Tetapi nanti saya ingin menyampaikan bahwa di antara COVID itu, ya, di antara ada virus sebagai agen penyebab penyakitnya, ada hal-hal yang masih bisa kita modifikasi tentunya. Ya, apa itu nanti ada
kita sebagai manusia, sebagai agent tempat penyakit itu bernaung, ya masih bisa kita modifikasi diri kita, ya dari daya tahan tubuh dan sebagainya. Yang kedua, masih ada yang kita modifikasi lagi, apa itu lingkungan kita. Nah, sehingga nanti keinginan kita adalah setelah pada malam hari ini kita tidak membuat tajam tentang misalnya varian, ya kita ribut dengan apakah virus ini ada atau tidak. Tetapi bagaimana kita nanti bisa merubah, masih ada dua hal yang masih bisa kita kendalikan, masih bisa kita modifikasi, yaitu adalah kita sebagai manusia. Yang kedua, nanti kita bisa modifikasi lingkungan kita, tempat tinggal kita, rumah kita, masyarakat kita, sehingga nanti agen penyakit itu tidak memberikan dampak penyakit pada diri kita. Ya, jadi itu barangkali sebagai pengantar pada malam hari ini sehingga kita membuat target dengan pengetahuan yang betul nanti bisa merubah perilaku dan sikap kita sehingga menjadi lebih sehat tentunya. Izinkan saya share screen ya. Oke, sebentar. Sudah bisa dok untuk share screen? Oke, kelihatan Mas Didi? Muncul nggak? Kelihatan. Ya, muncul ya? Muncul. Minta Nah, izin jadi di Zoom. tema kita malam hari ini adalah belajar dari pengalaman penanganan COVID-19, intervensi sosial dan perubahan perilaku. Ya, saya garis merahin itu adalah perubahan perilakunya ya. Jadi perubahan perilaku nanti ini bagaimana kita bisa merubah kebiasaan kita, ya merubah pola hidup kita, merubah mindset kita terhadap penyakit sehingga kita bisa membuat diri kita menjadi lebih sehat ya. Nah, ini perjalanan penyakitnya, klaster pneumonia dari 31 Desember 2019. Itulah mengapa disebut dengan COVID-19 ya, karena munculnya itu klaster pneumonia itu pada tahun 2019 di akhir ya. Sampai nanti di 13 Januari itu adalah vaksin pertama ya yang didahului oleh Presiden Jokowi ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dulu kita pernah ada puncak ya di Januari, awal-awal Februari ya. Kemudian paling tinggi itu adalah di bulan Juli ya, yang luar biasa puncaknya itu yang ratusan kali ya meningkat persentasenya ya. Data terkonfirmasi pada saat ini, pada hari ini itu 3,9 juta jiwa. Yang sembuh berapa? 3,4 juta jiwa, yang meninggal 123.000 orang. Penyebaran tertinggi di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Nah, ini data terkonfirmasi 3,9 juta, kasus aktif di 327.000, di angka 8,3%. Ya, angka 8,3% ini artinya apa? Kasus aktif itu adalah kasus di mana ya orang itu dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri di rumah atau di tempat-tempat yang terpadu disiapkan oleh pemerintah. Angka sembuhnya tinggi ya di angka 88,6%. Artinya dia bisa sembuh sendiri. Nah, yang meninggal ya teman-teman sekalian di angka 123.981 jiwa atau di angka 3,1%. Angka ini meningkat ya dibanding dengan di awal-awal Juli itu ya sebelum kasus ini begitu tinggi angka kejadian eskalasinya itu masih di angka 2,6, 2,5%. Sekarang meningkat menjadi 3,1% ya. Nah, ini angka spesimen diperiksa ya sampai pada hari ini itu ada 30 juta. Ya, baik itu diperiksa melalui PCR ataupun antigen. Ya. Nah, kemudian berapa orang yang diperiksa? 20 juta. Ya, artinya apa? Angka ini menunjukkan bahwa ada orang yang diperiksa 2 kali. Nanti kita jelaskan mengapa diperiksa 2 kali, yaitu untuk memeriksa apakah dia sudah selesai, sudah negatif atau belum setelah dia terpapar COVID itu. Ya. Nah, ini angka vaksinasi, teman-teman sekalian. Ya, ada angka vaksinasi pertama itu masih baru di angka 56 juta sekian. Ya, artinya apa? Vaksinasi pertama itu baru mencapai 30%. Ya, sedangkan angka vaksinasi kedua itu baru 31 juta sekian. Artinya baru di 16%. Ya, 16% dari apa? 16% dari 70% penduduk Indonesia. Ya, kenapa 70%? Karena 70% itu adalah angka untuk mencapai persentase yang dicapai agar terjadinya herd immunity. Apa itu herd immunity? Adalah imunitas atau kekebalan kelompok. Jadi artinya
harus 60-70% penduduk Indonesia itu atau populasi itu harus sudah divaksin. Agar apa? Terjadi herd immunity. Nah, artinya apa dari angka ini, teman-teman sekalian, masih jauh sekali ya kalau untuk mengandalkan vaksin ya, untuk mengandalkan vaksin menjadi satu-satunya cara untuk mencegah atau menekan angka terjadinya COVID-19. Ya, belum nanti kita bicara masalah efikasi. Belum kita bicara tentang misalnya masih terjadi pemahaman-pemahaman yang berbeda di masyarakat terhadap vaksin itu. Nah, jadi baru angka 16%. Ya, harusnya berapa? 60-70% dari populasi itu ya harus sudah dilakukan vaksinasi yang kedua. Karena apa? Karena vaksinasi kedua maksud saya efektivitas vaksin itu akan sangat mencapai pada tingkat maksimalnya adalah 2 pekan setelah dilakukan vaksinasi yang kedua ya. Jadi baru dia memiliki mendapatkan manfaat atau efek yang maksimal. Ya, jadi baru angka 16%, masih kecil sekali. Nah, ini menarik ya. Data seberang kelompok usia itu lihat ya, di angka 0 sampai 5 tahun itu kecil sekali angka kejadiannya. Ya, di usia sekolah SD sampai SMA itu juga kecil. Yang berapa yang paling tinggi? Yang paling tinggi itu adalah di angka usia produktif, yaitu usia bekerja, yaitu di usia berapa? 31 sampai 45 tahun. Nah, tapi yang menarik, teman-teman sekalian, yang angka yang meninggal itu adalah di angka di usia di lebih dari 60 tahun. Ya, nanti kita jelaskan mengapa terjadi demikian. Nah, ini angka bulan Juli kemarin ya luar biasa. Ya, angka kejadian rumah sakit penuh, ya, mencari tabung oksigen, ya. Nah, makanya saya termasuk ya memberikan apresiasi beberapa kelompok sosial masyarakat gitu ya yang kemarin mengumpulkan tabung oksigen yang dipinjamkan, ya, yang disewakan, ya, itu membantu sekali, ya, terhadap pemerintah yang memang pada saat itu kelangkaan terhadap tabung oksigen. Bahkan kemarin banyak yang meninggal. Kenapa? Karena ketiadaan atau kesulitan untuk mendapatkan oksigen, yang memang pada pasien-pasien COVID itu salah satu yang paling diserang itu itulah organ pernafasan, ya. Nah, ini saya hanya mengkilas ulang, teman-teman sekalian, bahwa untuk menyatakan seseorang itu COVID-19 dia positif atau terkonfirmasi, cukup dengan PCR saja. Jadi kalau PCR-nya positif, maka dinyatakan positif dia. Yang kedua, boleh antigen, ya, antigennya positif, tapi harus ada gejala klinis yang muncul. Ya, jadi kalau antigennya positif, gejala klinisnya mengarah kepada COVID, maka tidak perlu lagi pakai PCR, ya boleh ditegakkan diagnosanya kalau dengan dua ini. Atau ya dia tidak ada gejala, antigennya positif, tapi ditambah dengan ada riwayat kontak dengan orang yang positif, maka sudah bisa ditegakkan diagnosa. Jadi maksud saya jangan lebay, ya jangan berlebihan juga. Ya, sudah ada kontak erat, sudah positif antigen masih di PCR, ngapain lagi? Ya. Nah, jadi dua hal ini atau tiga hal ini menjadi penting bagi kita agar apa? Menegakkan diagnosa itu, ya, diagnosa pasti itu sebenarnya cukup dengan pemeriksaan tambahan yang sederhana dengan antigen saja, yang ditambah dengan gejala klinis yang muncul, ya. Yang tentunya gejala klinis ini harus ada di assessment di assessment oleh dokter yang nanti akan memberikan penilaian terhadap pasien yang dinyatakan positif melalui antigen, ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan pada teman-teman sekalian, jadi bahwa COVID itu ada 4 kelompoknya, ya. Ada yang tidak ada gejala, ya, ada yang gejalanya ringan, ya, ada yang gejalanya berat, ya. Nah, ada yang ringan itu apa? Kalau ringan itu dia, kita yang berat dulu aja ya. Jadi kalau untuk menyatakan dia berat atau tidak, COVID itu ada 3 kriteria dia. Yang pertama, hitung jumlah nafas pasien itu. Jadi kalau kita ada di rumah ya, yang terkena COVID, kalau nafasnya lebih dari 30 kali per menit, ya, kemudian diukur saturasi oksigennya kurang dari 93, ya, kemudian ada tanda-tanda sepsis, ya, atau tekanan pada pernapasan, ya, cuping hidungnya kembang kempis, dada, ya, otot-otot dada itu berusaha keras dia untuk bernafas, ya, kemudian ada akral dingin, dia tangan dingin, kaki telapak kaki dingin, maka itu adalah gejala berat.
tidak ada pilihan pada gejala berat, harus segera dibawa ke rumah sakit dia. Ya, jadi gampang ya. Jadi kalau dia ada gejala tadi, ya maka dia diklasifikasikan gejala berat, maka dia masuk ke rumah sakit. Wajib, tidak boleh ditunda. Ya, kalau terlambat maka dia akan memberikan dampak yang tidak kita inginkan. Nah, kalau tidak ada gejala 3 tadi, teman-teman sekalian, maka tentunya ada tambahan pemeriksaan. Apa itu pemeriksaannya? Ada ronsen, ya, ada pemeriksaan CT scan paru. Kalau ada gambaran pneumonia, ya, ada gambaran pneumonia pada gambaran paru-parunya dengan CT scan atau ronsen paru, maka dia dinyatakan sedang. Kalau sedang, ya, apalagi sedang memiliki komorbid penyakit-penyakit bawaan, maka wajib dibawa ke rumah sakit. Ya. Nah, kalau tidak ada pneumonia, Bapak Ibu sekalian, maka dia dinyatakan ringan gejalanya, maka dia cukup dirawat di rumah sendiri dengan isolasi mandiri sendiri di rumah, ya. Nah, klasifikasi ini Bapak Ibu sekalian penting ya, mengapa? Karena nanti inilah yang menentukan apakah dia dirawat di rumah, ya, apakah dia dirawat di rumah sakit rujukan, ya, apakah dia dirawat di rumah sakit darurat. Yang kedua, mengapa ini penting? Ya, klasifikasi ini adalah untuk menentukan apa obat terapinya. Ya, apakah hanya cukup vitamin saja, ya, apakah perlu antibiotik, apa perlu antivirus, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kadang-kadang kalau pada asesmen yang ini terjadi kesalahan, ya, misalnya dia gejala ringan, Bapak Ibu sekalian, tapi obat-obatannya sudah ada antivirusnya, ya, sudah ada antibiotik generasi 1, generasi 4, ya, maka ya akan berlebihan juga pengobatannya. Nah, ini malah memberikan dampak yang tidak rasional dalam rangka pemberian obat terhadap pasien-pasien COVID itu, ya. Nah, kalau dia tanpa gejala di rumah saja berapa lama? 10 hari cukup, ya. Kalau dia ringan, ya cukup di rumah saja. Berapa lama isolasinya? 10 hari ditambah 3 hari. Jadi 13 hari. Hari ke-14-nya dinyatakan bebas dia, asalkan 3 hari terakhir tidak ada gejala yang muncul. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian, untuk yang gejala sedang sekalipun, ya, yang tadi ada gambaran pneumonia, ya, maka dia dirawat di rumah sakit cukup 10 hari ditambah 3 hari saja. Nah, yang 3 ini tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, tidak memerlukan pemeriksaan tambahan, tidak memerlukan pemeriksaan konfirmasi apakah sudah negatif atau masih positif PCR-nya, ya. Jadi yang 3 ini tidak perlu konfirmasi. Nah, sedangkan kalau dia gejala berat, ya, maka dia harus ada konfirmasi PCR-nya harus sampai negatif dulu, ya. Setelah pulang dari rumah sakit, maka dia dilanjutkan isolasi mandiri 7 hari di rumah. Baru dinyatakan selesai Selesai isolasi. Nanti dapat surat bebas isolasi, dinyatakan sehat, ya. Boleh beraktivitas seperti biasa. Nah, ini manifestasi klinisnya. Ya, tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Dulu ada kita sebut dengan MERS, ya. Middle East Respiratory Syndrome. Dulu ada SARS, ya. Severe Acute Respiratory Syndrome. Apa itu sindrom? Sindrom itu adalah gejala klinis, kumpulan gejala klinis yang yang dirasakan oleh pasien yang diserang oleh virus. Ya, jadi artinya sindrom itu kumpulan gejala dia. Ya, dari sakit kepala, ya, bisa hilang pembauan anosmia, hilang perasaan, ya, hilang indera perasa, ada mual muntah, sampai kepada apa? Sampai ada gangguan-gangguan pada gangguan saluran pencernaan, ya, yaitu diare dan sebagainya. Nah, mengapa ini muncul? Ya, karena virus COVID itu, ya, reseptornya itu akan melekat kepada S2 namanya. S2 itu apa? Yang berada pada mukosa-mukosa yang ada di hidung kita, yang ada di mukosa mata, lendir mata, cairan mata, ya, dan cairan mukosa yang ada di dalam mulut kita. Nah, itulah mengapa nanti perilaku yang kita harapkan itu bagaimana kita jarang atau jangan sering-sering mengucek mata, jangan sampai kita sering menyentuh bagian hidung, bagian mulut kita, karena itu tempat masuknya perlengketan antara
virus COVID itu dengan reseptornya yang ada di mukosa ketiga tadi. Ya. Nah, ini cara penularan ya. Tetap melalui droplet ya. Dengan jarak berapa? Apa itu droplet? Artinya dari nafas, batuk, bersin, bicara ya, atau dari kontak dari benda-benda atau permukaan yang terkontaminasi. Ya. Kalau airborne ya, jadi airborne itu bisa terjadi pada ya prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol ya, misalnya pada saat pemasangan bronkoskopi ya, ada intubasi di ruangan-ruangan tertutup ya. Nah, itulah nanti salah satu perubahan perilaku kita yang paling baik itu adalah memperbaiki ventilasi ya, memperbaiki sirkulasi ya yang ada di rumah kita atau di tempat-tempat komunitas kita bekerja ya. Sorry. Ini faktor resiko ya. Jadi COVID-19 itu, Bapak Ibu sekalian, tidak akan memberikan dampak yang berat ya, kalau dia tidak memiliki faktor resiko. Nah, siapa orang-orang yang beresiko itu? Pertama adalah orang yang punya penyakit komorbid. Ya, misalnya dia punya hipertensi, punya kencing manis, ya, punya penyakit-penyakit obstruktif kronik, penyakit paru ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah orang-orang yang harus kita perhatikan. Ya, jadi maksud saya bagaimana komunitas kita ya, organisasi kita itu paling tidak memiliki peta resiko dia. Ya, siapa yang nanti yang memiliki penyakit-penyakit yang ini, maka dia harus diperhatikan lebih fokus. Ya, mulai dari penyakitnya, dikontrol penyakitnya, ya, diberikan obat, ya, bahkan diberikan perhatian khusus lah kira-kira. Kenapa? Karena kalau COVID itu kena kepada orang-orang yang tidak punya komorbid, maka biasanya bisa tanpa gejala, ya, atau gejalanya biasanya ringan-ringan saja. Nah, faktor risiko yang kedua apa? Merokok, ya, obesitas. Ya, faktor usia tadi jangan lupa, ya, usia di atas 60 tahun itu paling banyak yang terjadi kasus meninggal, ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya. Ada segitiga epidemiologi namanya. Tidak usah kita berbicara hanya agennya saja penyakit. Ya, agen penyakit ini tidak akan memberikan penyakit pada manusia. Ya, kalau manusianya ini ya dia memiliki imunitas yang baik dia. Ya, makanya penyakitnya banyak tapi manusianya sehat ya. Maka dia tidak memberikan dampak penyakit. Ya, penyakitnya banyak, agen penyakitnya SARS-CoV-2-nya banyak. Tapi kalau lingkungannya sehat ya, sirkulasinya matahari masuk sinar mataharinya baik ya, udara sirkulasinya bagus, ventilasinya baik, maka virus kuman itu akan menjadi mati sendiri dia. Nah, sehingga epidemiologi, segitiga epidemiologi ini penting kita pelajari. Ya, bahkan kita masih ada 2 faktor yang penting yang masih bisa kita kendalikan. Ya. Dok, tapi ada muncul varian-varian baru. Iya, keniscayaannya begitu, teman-teman sekalian. Yang namanya virus itu pasti dia bermutasi. Pasti dia berubah. Ya, bahkan virus influenza sampai saat ini pun masih bermutasi dia. Nah, mengapa sekarang gejalanya berat? Ya, karena memang ya tubuh kita memang belum memiliki antibodi ya terhadap virus-virus yang baru itu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian tanpa memperuncing ya, tanpa memperdebatkan ada varian-varian baru ya yang penyebarannya begini, yang sangat cepat misalnya dan seterusnya. Ya, kita tidak usah fokus kepada itu saja. Tapi jangan sampai kita melupakan ya host kita manusianya sebagai tempat terjangkitnya penyakit itu ya, dan kita memodifikasi lingkungan ini sehingga apa? Ya, sehingga agen penyakit ini tidak akan berdaya ya memberikan atau menjangkitkan penyakitnya itu kepada manusianya. Ya, kalau manusianya ini sehat ya atau lingkungannya menjadi lingkungan yang kita menjadikan lingkungan itu lingkungan yang sehat ya. Nah, ini strategi pengendalian ya, ada 3T dari sisi pemerintahnya, ada testing, ya, ada treatment. Ya, tadi testing tadi ada antigen ya. Nah, untuk testing ini di awal-awal memang masih mahal ya. Masih susah kita untuk mendapatkan tempat testingnya. Ya, kemudian yang kedua ada faktor sosialnya. Jadi orang dulu takut di testing dia. Kenapa? Kalau di testing positif maka dia dikucilkan. Ya, dia dijauhkan.
ya, dianggap monster, ya, bahkan dia dikurungin, ya, 14 hari. Mending pada 14 hari itu adalah orang-orang yang gajinya bulanan. Tapi kalau dia gajinya harian, maka sangat takut dia diperiksa kalau dia positif. Ya, karena kalau dia positif, ya isolasi 14 hari, nggak dapat pekerjaan, nggak dapat makan, maka dia takut di testing. Nah, testingnya tidak dilakukan dengan baik, apalagi pada sisi tracingnya, ya apalagi pada sisi pengobatannya. Nah, sisi kita, ya bagi masyarakat itu ada 3M, ya ada 5M, bahkan MM lainnya ya. Mulai dari pakai masker, ya mengapa kita pakai masker? Karena ada droplet tadi. Ya mengapa menjaga jarak? Karena droplet itu akan berpindah ke lawan bicaranya, ya kalau jaraknya lebih kurang dari 1 meter. Ya, nah yang berikutnya adalah mencuci tangan. Penting, mengapa? Ya apalagi sebelum kita makan, ya sebelum kita misalnya menyentuh bagian mata, hidung atau mulut. Sehingga dengan mencuci tangan ini, ya dia akan mematikan ya virus ya yang akan barangkali menempel pada bagian-bagian tangan kita. Nah, ini jenis vaksin ya. Ada Sinovac ya, ada AstraZeneca, Sinovac. Ya, memang bahan dasarnya berbeda-beda ya. Ada inactivated ya, ada yang di modifikasi rekayasa genetikanya. Tapi pada dasarnya sama ya. Pada dasarnya sama. Ingat, vaksin bukan obat. Ya, vaksin itu adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan, yang dimasukkan ke tubuh kita, ya sehingga tubuh kita itu dia membaca bahwa ada benda asing ini, ya sehingga tubuh kita membentuk antibodi, ya nanti kalau ada virus yang benerannya yang aktif masuk tubuh kita, maka tubuh kita sudah memiliki antibodi untuk melawan virus itu. Ya, virus ini bisa menginfeksi enggak? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah inactivated. Bahkan ada virus yang sudah dimatikan. Ya bahkan dia hanya membuat kopiannya saja, ya sehingga tubuh kita mengenali itu sebagai virus ya yang tidak aktif, ya sehingga tubuh kita membuat antibodi terhadap itu. Nah, efikasi ini Bapak Ibu sekalian memang berbeda-beda. Ya, ada yang 65%, ada yang 91%, tergantung apa? Tergantung jumlah sampel, ya tergantung jumlah penduduknya, kulturnya, ya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi paling tidak persentase ini tidak menjadi patokan bagi kita, ya karena vaksinasi itu yang hanya salah satu saja usaha kita dalam rangka menekan daripada terjangkitnya COVID dalam diri kita. Ya, ini ada prokes, ya ada 3M tadi ya, ada 3T. Nah, ini kebijakan pemerintah terhadap PPKM kemarin ya. Nah, ini penting sekali bagi kita perubahan perilaku, ya. Perubahan perilaku itu ada 2 hal barangkali nanti yang ingin saya sampaikan. Pertama, kenali dirimu, ya. Yang kedua, kenali musuhmu, kenali medan perangmu. Karena 1000 kali kau berperang, maka 1000 kali kau akan menang, ya. Nah, paling kita pada malam hari ini berbicara tentang kenali dirimu. Siapa dirimu? Adalah diri kita sendiri. Ya, yang kedua, kenali musuhmu. Siapa musuhmu itu? Ya virusnya. Ya. Nah, kemudian kenali medan perangmu, maksudnya apa? Kenali wilayah kita. Ya, kenali lingkungan kita. Ya, sehingga kalau kita kenal diri kita, ya siapa diri kita, usia kita, berat badan kita, ya modal diri kita ini bagus apa tidak? Ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengenal musuh kita. Ya, virus itu apa karakternya? Ya, kapan dia menyerang, di bagian mana dia menyerang dan seterusnya. Kalau kita kenal itu, ya maka kita bisa mencegah virus itu bisa berjangkit pada diri kita. Ya, dilakukan itu adalah tetap yang pertama bahwa kita tidak tahu ya bagian kapan kita terpapar virus itu. Ya, kapan kita terpapar nggak tahu kita. Karena kita nggak melihat virus itu. Nah, sehingga ya yang pertama itu adalah bagaimana kita beribadah dengan baik ya sesuai dengan agama, kepercayaan kita masing-masing, ya kita kembalikan, kita sandarkan ya semua usaha kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Ya, karena tanpa kita sandarkan ya artinya kita
menjadi orang yang tidak percaya ya bahwa virus ini adalah bagian ujian kita. Ya, bagian daripada apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menguji kita. Ya tadi untuk menguji bahwa dengan virus yang sekecil ini pun ya Indonesia ini luar biasa ya, bahkan dunia. Ya, yang kedua apa perilaku yang kita harapkan aman ya. Nah, aman itu dengan apa? Tetap tadi menjaga protokol kesehatan ya, ada 3M ya dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah perilaku yang kita harapkan itu adalah imun ya. Nah, sekarang kita harus cukup istirahat, ya olahraga teratur. Ya, nah yang ketiga adalah tidak panik ya. Nah, terkadang panik ini luar biasa. Ya, kalau panik ya malah itu menurunkan imunitas diri kita. Tetap bergembira ya tentunya. Ya, dan terakhir adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berimbang ya. Nah, kenali diri kita. Ya, tahukah kamu bahwa kelompok yang paling banyak menyebabkan virus COVID-19 itu berada pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Nah, jadi kalau kita di usia ini, maka kita waspada ini. Ya, karena di usia ini adalah usia di mana usia produktif dia. Ya, usia yang tepat bekerja dia. Banyak kontak dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, untuk apa tadi? Kalau kita kenal diri kita, karena faktor resikonya adalah yang pertama adalah tentang obesitas tadi salah satunya, maka hitung IMT kita. Ya, perilaku yang pertama adalah menghitung indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh itu adalah berat normal adalah antara tinggi badan kuadrat ya dalam meter dikalikan 18,5. Ya, dengan nilai paling tinggi ya adalah nilai tinggi badan dikuadratkan dikali 25. Nah, jadi rentang itulah. Nah, jadi kalau contoh berat badan kita 1,7, maka berat normalnya itu adalah 1,7 kali 1,7 kali 18,5, 53. Dan yang tadi batas tingginya adalah kali 25, itu di angka 72. Jadi berat normal kita itu adalah di angka 53 kilo sampai 72 kilo. Ya, nah kalau lebih dari sana, berarti kita sudah mengalami obesitas. Dan obesitas itu adalah mengingatkan itu adalah bagaimana kita, ingat ya, melakukan medik penting. Ya, tahu-tahu gula darahnya dok, tiba-tiba 500. Pernah periksa nggak Bapak Ibu sebelumnya? Nggak pernah. Ya, nah harusnya data-data ini kita kenali diri kita. Ya, apakah kita obesitas? Ya, apakah kita punya hipertensi? Atau prehipertensi namanya. Ya, apakah kita punya kecenderungan memiliki gula darah yang tinggi. Nah, sehingga kalau kita tahu lebih awal dengan MCU ini, maka kita bisa membuat proyeksi. Strategi bagaimana caranya, bagaimana tekanan darahnya tidak menjadi meningkat menjadi lebih tinggi. Ya. Nah, yang kedua, MCU ini jika memungkinkan dapat dilengkapi dengan pemeriksaan tambahan. Ya, ada pemeriksaan kencing, urin, air seni, ya ada EKG untuk periksa jantung, ya ada ureum kreatinin, fungsi ginjal, ada SGOT, SGPT, fungsi paru, fungsi hati, dan terakhir adalah fototorak. Ya, terutama bagi yang usianya lebih dari 40 tahun. Nah, jadi maksud saya apa? Ya, usia di atas 40 tahun paling tidak punya data-data ini. Ada EKG, ada fungsi hati, fungsi ginjal, dan ada urin. Ya, sehingga kita akan mengenali diri kita ini siapa. Ya. Nah, mengapa ini penting? Ya, kalau kita punya prediksi-prediksi tentang hasil-hasil lab ini, maka kita membuat perencanaan diri kita ini bagaimana? Makanannya, mengendalikan berat badan, ya. Inilah perilaku-perilaku barangkali yang memberikan hikmah kita ya dengan adanya Covid ini, ya, orang-orang yang parah bahkan meninggal karena kematian itu ya adalah rata-rata memang sebagian besar memiliki komorbid penyakit-penyakit yang ada memang ketahuan sebelumnya, tapi ada yang tidak ketahuan sebelumnya. Pas kena COVID, gejalanya berat, dibawa ke rumah sakit, ternyata setelah diperiksa,
ya memang ada gangguan-gangguan yang tadi, ada hipertensi ternyata baru ketahuan, ya, ada kencing manis yang baru ketahuan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ya perlu kita mendokumentasikan hasil MCU ini pada catatan kesehatan pribadi kita, ya. Dan segera konsultasikan, ya langkah-langkahnya apa, ya kepada dokter, ya jika ditemukan gangguan-gangguan kesehatan sehingga dapat dicegah. Nah, inilah perilaku barangkali Bapak Ibu sekalian, ya karena COVID itu kalau mengenai pada orang-orang yang tidak memiliki komorbid, maka insya Allah ya dia tidak akan memberikan gejala-gejala yang sedang, bahkan gejala-gejala yang lebih berat. Ya, nah ini perubahan perilaku yang berikutnya yang penting bagi kita itu adalah dalam rangka meningkatkan kesehatan individu itu, ya memodifikasi diri kita itu adalah dengan apa? Satu, ya dengan pola makan yang sehat. Apa itu pola makan yang sehat? Mengkonsumsi buah, ya setiap hari ketika perut kosong 0,5 kilo. Ya, luar biasa. 0,5 kilo itu ya artinya bisa 2 ya. 2 apel atau satu mangga misalnya. Ya. Kapan? Pada saat perut kosong. Ya, jadi buah itu bukan di setelah makan, tapi buah itu dimakan kapan? Sebelum kita makan yang berat, ya. Banyak alasannya mengapa, ya. Ya, yang kedua minum air putih minimal 8 gelas per hari. 8 gelas untuk berat badan yang normal. Ya, tetapi yang paling penting, paling tidak catatannya adalah 30 sampai 40 cc per kilogram berat badan. Jadi hitungannya bukan gelas, ya. Kalau berat badan kita misalnya 60 kilo dikali dengan 40 cc, maka 2,4 liter per hari minumnya. Nah, jadi maksud saya kalau berat badannya semakin berat, maka semakin banyak kebutuhan airnya. Ya, belum ditambah nanti kalau dia ada aktivitas di luar. Ya, belum ditambah misalnya hamil. Belum misalnya ada menyusui. Ya, maka ditambah lagi dari kebutuhan normalnya. Mengkonsumsi makan berat 3 jam sebelum tidur di malam hari. Jadi maksimal 3 jam sebelum itu tidak boleh makan lagi. Terutama makanan-makanan yang berat. Ya. Kemudian sarapan pagi sebelum jam 9 penting. Ya, dengan menu yang sehat. Ya, makanan yang berserat, ya. Menghindari yang makanan yang junk food, instan, ya, minuman kemasan dan berkarbonasi. Ya, tidak makan setelah jam 8 malam. Ya, mengurangi konsumsi gula, garam, minyak dan kopi. Kopi itu boleh Bapak Ibu sekalian, tapi kopi hitam ya yang bukan yang campuran-campuran bahan-bahan yang lain. Ya. Nah, yang 9 terakhir berpuasa minimal 1 kali dalam 1 pekan. Ya, apalagi kita bisa berpuasa di 2 hari di setiap pekan dan yang paling baik adalah bisa berpuasa juga di 3 hari di pertengahan bulan. Ya, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Ya, kenapa? Karena di hari ketiga puasa itu sudah terjadi detoksifikasi. Ya, yang akan lebih maksimal kalau dia berpuasa di 3 hari berturut-turut itu. Ya. Nah, ini pembiasaan pola makan sehat juga. Ya, istirahatnya berapa Bapak Ibu sekalian? 5 sampai 6 jam. Di masa Covid ini nggak bisa kurang, nggak boleh kurang. Ya. Karena walaupun tidur itu ada kualitas, ada kuantitasnya, tapi paling tidak jam yang cukup itu ya kuantitasnya 5 sampai 6 jam. Ya, jadi kurangi bergadang. Ya, paling tidak jam 10 malam terakhir. Ya, harus tidur. Ya, dengan cara apa tidurnya? Kurangi pencahayaannya. Ya. Nah, istirahat siang setelah zuhur boleh, tapi hanya menjelang zuhur saja boleh. Ya, 15 sampai 30 menit saja. Ya, bagi yang kurang pada malam harinya. Nah, ini ada trik lagi, mempersiapkan tempat tidur dengan membersihkan tempat tidur, ya, menghadap ke kanan, berdoa sebelum tidur dan sebagainya. Ya, olahraga tetap. Ya, berapa lama? 30 menit. Ya, dengan olahraga yang ringan saja. Ya, karena olahraga yang sedang, bahkan olahraga yang berat, itu malah bisa menurunkan imunitas. Jadi nggak boleh yang berat-berat olahraganya. Di masa COVID ini cukup yang ringan-ringan saja.
Siapa yang boleh olahraga yang sedang sampai berat kecuali dia boleh pada orang-orang yang memang atlet ya. Memang boleh kalau dia memang sudah terlatih. Ya. Nah, yang terakhir menghentikan perilaku beresiko yang mengganggu kesehatan. Misalnya rapat ya, yang sampai malam-malam hari gitu ya. Terlalu lama duduk ya. Nah, sekarang yang penting Bapak Ibu sekalian salah satunya adalah faktor ergonomis. Ya, udah setahun setengah ini kita webinar, kerja sehari-hari, tempat duduknya tidak ergonomis ya. Itu malah sekarang banyak penyakit yang muncul. Ya, nyeri pinggang, ya, ada yang kesemutan kaki, ya bahkan ada gangguan di tulang belakang pada saat apa? Sehari-hari dia di depan komputer, ya tapi dengan posisi yang tidak ergonomis. Nah, sehingga perlu juga ke depan barangkali komunitas ini memberikan wawasan terhadap bagaimana memberikan apa namanya posisi ergonomis selama kita WFH ya sehingga tidak muncul gejala penyakit yang baru pada masa kita bekerja di rumah yang sehari-harinya itu dengan di depan laptop ya. Nah, ini kenali diri kita tadi, Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah kita kondisi internal kita tahu nih. Fisik kita, vital sign kita tadi tekanan darah, laboratorium ya. Ini komponen jasmani. Tapi ada juga komponen rohani Bapak Ibu sekalian. Apa itu mental kita? Ya, ruhiyah kita. Ya, ruh ini penting. Ya, banyak orang-orang yang jasmaninya sehat, baik ya, bagus ya. Tapi kalau ruhnya ringkih, ya, maknawiyahnya kurang, maka jasmani ini akan memberikan dampak namanya psikosomatik dia. Sakit badannya. Kenapa? Karena mentalnya buruk, karena ruhiyahnya tidak kuat dia. Ya. Nah, kondisi internal berikutnya apa? Ada faktor genetik, jangan lupa. Ya, genetik ini apa? Faktor keturunan. Ya, dari orang tua, kakek nenek ya, maka ini menjadi faktor penentu juga terjadinya penyakit pada diri seseorang. Nah, tapi jangan lupa ada faktor kondisi eksternal ya. Ya, lingkungan fisik kita, lingkungan sosial ya. Tadi kalau kamarnya tidak masuk matahari diperbaiki ya, sirkulasi udara dan seterusnya. Ya, maka kesehatan yang paripurna itu ya akan kita capai kalau kedua unsur ini ya jasmani dan ruhani ini pada kondisi yang optimal tentunya. Ya, tadi ini penting ya indikatornya. Kalau kepala itu ada mata, THT, ya, miopi, ada apakah ada rabun dekat, rabun jauh ya, ada kataraka, ada vertigo dia. Pada THT misalnya ada ada apa namanya infeksi pada saluran apa namanya telinga tengah, ada vertigo, mimisan gitu ya, ada sinusitis dan seterusnya. Pada gigi ya. Nah, ini indikatornya. Ya, ada pada tungkai misalnya ada jamur ya, ada osteoartritis, ada gout arthritis, ada osteoporosis, ya ada rheumatoid arthritis. Ini beda-beda ya. Kadang-kadang kita satu diagnosa saja, ya. Misalnya semua rematik aja, padahal berbeda antara rematik, artritis, osteoporosis, ya, ada gout arthritis, ada osteoartritis, ya. Nah, suhu tubuh diukur ya. Kalau demam diukur berapa demamnya. Tekanan darah harus kurang dari 140 dan diastolnya harus kurang dari 90. Nah, ini jumlah napas penting. Belajar menghitung nafas tadi. Ya, perilaku sehat kita itu. Berapa normalnya pada orang-orang dewasa itu 12 sampai 24 kali per menit. Ya, hitung nadi kita, belajar hitung nadi. Berapa normalnya? 60 sampai 100 kali per menit, ya. Jadi kita tahu kita ini sehat atau tidak. Ya. Nah, ini darah rutin tadi ya. Apa yang diperiksa paling tidak ada HB, ada hematokrit, leukosit, hitung jenis LED. Ada urin rutinnya 2 ini ya. Ada profil lemak ya, kolesterol diperiksa, trigliserid. Nah, hal-hal yang begini Bapak Ibu sekalian bisa kita periksa. Di usia berapa? Ya, di usia 40 sampai 45 tahun lah kira-kira. Ya, kita punya data agar kita bisa mengenali diri kita ini apa. Ya, potensi yang akan muncul nanti di usia di atas 50 tahun. Ya, rekam jantung, ya, USG abdomen, apakah dia lower atau upper. Ya, pada ibu-ibu, ya, pada usia produktif itu, maka dilakukan pap smear. Ya, kalau mahal pap smear maka ada tes IVA namanya. Ya, gratis di puskesmas.
Tumor marker lebih agak mahal ya untuk memprediksi apakah kita ada kemungkinan CA mame, ya, CA karsinoma usus dan sebagainya. Ya. Nah, kapan dilakukan itu? Ya, dilakukan pada pranikah. Jadi sebelum nikah itu paling tidak ada data-data kesehatan tadi, ya. Jadi jangan melihat cantiknya saja, melihat gantengnya saja belum tentu dalamannya. Ya, apakah dia memiliki kemungkinan genetik apa ya? Apakah dia ada kemungkinan kolesterol ya, kemudian lain sebagainya. Maka pranikah itu perlu dilakukan pemeriksaan lab tertentu dalam rangka kita mengenali diri kita. Yang kedua kapan? Pada masa kehamilan. Yang ketiga menjelang usia 40 sampai 45 tahun. Ya, karena usia ini udah mulai muncul penyakit dia. Ya, mulai pegal-pegal pada bangun tidur ya, mulai terjadi sakit kepala ya, mulai terjadi misalnya karena di usia ini adalah menjelang menopause ya dan seterusnya. Atau paling tidak saat sudah muncul gejala klinis baru kita periksa, tapi udah terlambat ya. Tapi paling tidak kita akan tahu lebih cepat itu lebih baik. Ya, idealnya berapa lama? Bapak Ibu sekalian, 6 bulan sampai setahun sekali paling tidak ya. Kalau tidak ada duitnya paling tidak seumur hidup sekali. Ya, di usia 40 sampai 45 tahun. Nah, pemeriksaan khusus penderita penyakit tertentu ya, yaitu misalnya pada kencing manis itu harus rutin pemeriksaannya. Ya, hipertensi jantung itu harus rutin. Bahkan orang-orang hipertensi itu seumur hidup makan obat. Ya, penyakit jantung juga begitu, seumur hidup makan obatnya. Ya. Nah, orang-orang berisiko tinggi tadi salah satunya tadi penyakit-penyakit komorbid ya, usia lanjut ya, yang daya tahan tubuhnya rendah, ya obesitas. Nah, baru kita kenali musuhmu ya. Apa itu musuh kita? COVID-nya. Ya, bisa menyerang siapa saja dia. Ya, tiba-tiba masuk aja ke tubuh kita. Tiba-tiba menyerang misalnya paru-paru kita. Ya, maka dia akan menyebabkan infeksi. Ya, masuknya melalui apa? Ya, melalui tadi hidung, mulut dan mata. Karena di situ ada mukosa yang mengandung S2, tempat reseptor melekatnya COVID-19 itu, ya. Nah, kelemahan virus ini ternyata ada Bapak Ibu sekalian. Dia akan mati jika hidupnya jika tempat hidupnya itu dibersihkan dengan sabun. Jadi kalau dia nempel di tangan kita, ya atau bagian benda-benda tadi yang mengandung droplet tadi mengandung virus misalnya, kalau dia dibersihkan dengan sabun ya dengan desinfektan maka dia akan mati. Ya. Yang kedua ini pada temperatur yang tinggi akan mati dia. Ya, virus ini tahan temperatur tinggi, namun semakin tinggi temperaturnya, semakin pendek masa bertahan virusnya. Ya. Nah, dengan apa tadi kita merubah perilaku berikutnya? Ya, dengan 3M. Masker, jaga jarak, ya, cuci tangan. Nah, kenapa harus pakai masker? Ya, tadi mencegah droplet ya, agar dari orang sakit tidak keluar atau dari orang yang sehat yang sehat itu tidak sampai kepada diri kita. Ya. Nah, ini efektivitas masker ya. Tapi pada dasarnya masker itu boleh saja yang mana saja silakan ya karena apa? Karena fungsi daripada masker itu adalah salah satunya mencegah droplet itu agar jangan keluar ya, jangan sampai kepada orang di sekitar kita. Nah, makanya masker itu kalau kita sendirian di rumah, di tempat tidur nggak usah pakai masker ya. Tapi kalau misalnya kita batuk ada adabnya. Kalau kita bersin ada adabnya, maka menggunakan tisu, maka tisunya akan dibuang di tempat yang sesuai misalnya ya. Jadi tidur sendirian atau main sepeda sendirian, olahraga ya, tapi dia menggunakan masker nggak perlu. Ya, jadi menggunakan masker hanya pada saat kita sakit, berada di kerumunan. Ya, menjaga jarak penting ya. Kenapa? Droplet itu keluar pada saat kita batuk. Ya, kalau tanpa masker bisa meluncur dia 2 meter tuh. Ya, mencapai kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah mengapa kita harus menjaga jarak. Nah, yang ini adalah mencuci tangan penting ya karena mencuci tangan bisa membunuh atau mematikan virus COVID itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya selain kita tadi usaha tadi adalah jaga dalam rangka tadi bahwa virus itu tidak bisa menyebabkan penyakit kalau daya tahan tubuh kita tuh kuat dia. Berjemur ya penting sekali. Isolasi mandiri itu bukan berarti kita tidur saja di dalam kamar. Boleh keluar dia di halaman ya sendiri gitu ya. Berjemur berapa 5 sampai 15 menit. Ya, tetap ada olahraga dia, air putih, ya tidur cukup 7 sampai 8 jam, ya. Makanan yang sehat dan bergizi bahkan boleh ditambah dengan vitamin. Ya. Nah,
imunitas itu bukan imunitas tubuh saja, tapi ternyata yang paling penting juga adalah imunitas jiwa, ya, ruh, ya, mental. Ya, dengan apa? Ya, dengan rajin beribadah, ya, kembali kepada Tuhan, ya, kembali kepada Allah. Sandarkan semua usaha kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sering mengatakan kepada kita teman-teman sekalian bahwa jadikan doa itu sebagai benteng utama, ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu di mana kita akan kena penyakit itu, kapan, tidak pernah tahu kita, ya. Nah, yang pertama. Terus yang kedua adalah selain jadikan benteng doa sebagai pertama, jadikan usaha kita sebagai usaha yang optimal. Ya, tetap ada jaga jarak boleh, tetap ada pakai masker iya, ya, mencuci tangan iya. Ya, bagi orang muslim yang baik menjaga wudhu ya, lebih sempurna lagi. Ya, apalagi misalnya sekarang lagi tren ya, apa namanya, bilas hidung ya. Kalau orang orang, muslim itu istimsa namanya. Ya, memasukkan hidung apa, air dalam hidung. Itu luar biasa efeknya. Ya, membersihkan kotoran, mengangkat virus, kuman, bakteri dan sebagainya. Ya. Nah, yang terakhir tadi menjadikan agama apa, menjadikan doa sebagai benteng utama, usaha secara optimal, "Dok, masih kena juga COVID-nya." Maka yang terakhir jadikan doa juga sebagai yang terakhir bahwa ini adalah takdir yang harus kita hadapi. Ya, jadi kalau 3 hal itu kita lakukan, ya rajin beribadah, ya kembali kepada Allah, kepada Tuhan pencipta kita, dan ditambah tidak panik yang berlebihan, maka kita akan meningkatkan daya tahan mentalnya. Sebagian besar pasien-pasien yang kita dampingi itu Bapak Ibu sekalian, kalau kena COVID itu turun ya, apa namanya, psikisnya, luar biasa. Ya, sehingga penting bagaimana kita yang pertama adalah menjaga jaga daya tahan mental atau jiwa ini dengan banyak-banyak berdoa. Ya, menjaga yang kedua menjaga hubungan baik ya dengan orang terdekat, ya, bersilaturahmi ya. Dan yang ketiga adalah bijak memilih informasi. Jadi saya sering mengatakan kepada pasien-pasien saya kalau sedang isolasi mandiri, ya jangan banyak-banyak baca WA. Ya informasi-informasi meninggal di sana, ya begini begini begini, makin pusing dia. Sehingga bijak saja memilih informasi mana yang penting, mana yang kira-kira memberikan manfaat kepada kita. Ya, terakhir kesehatan adalah anugerah terindah yang terkadang lupa untuk kita syukuri. Jadi, yang paling penting bagi kita lakukan itu adalah Bapak Ibu sekalian tetap terus bersyukur ya bahwa kita diberikan sehat. Ya bahwa sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu ternyata murah Bapak Ibu sekalian. Tetapi dia menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit. Nah, sehingga terus menjadi insan yang terus bersyukur kepada nikmat sehat ini ya, mudah-mudahan janji Allah itu adalah bagi orang yang bersyukur maka dia akan ditambah terus ya nikmatnya itu. Dan kesehatan ini adalah nikmat yang terpaling mahal ya, yang paling besar bagi kita ya. Nah, musibah ya bagaikan air keruh. Semakin kau aduk semakin keruh dia. Maka bersabarlah karena sebentar lagi dia akan menjadi jernih. Ada 2 hal, teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa kita menghadapi COVID ini sudah setahun setengah, bahkan lebih gitu ya. Macam-macam ya, kondisi kelemahan kita, kekurangan kita, ya, apakah kita sebagai masyarakat, pada pemerintah dan sebagainya, ya. Kita masih terjadi polarisasi yang luar biasa ya terhadap istilah, terhadap kebijakan pemerintah, terhadap keefektivitasan vaksin dan sebagainya. Ya, maka berhentilah ya untuk membuat air itu semakin keruh. Ya. Maka kita perbuat apa yang bisa kita perbuat. Ya. Artinya apa? Kita percaya bahwa COVID itu ada. Ya. Yang meninggal karena COVID yang memperberat komorbidnya itu ada. Ya, tapi ada juga orang yang terpapar COVID itu tidak memiliki gejala-gejala yang berat dia. Nah, sehingga bijaklah ya. Saya selalu mengatakan bahwa berada di tengah-tengah itu lebih baik. Maksudnya apa? Tetap waspada. Ya, artinya tidak abai tapi juga jangan juga lebay.
Ya, artinya jangan abai, bahkan menantang mana COVID, nggak ada COVID misalnya. Atau menjadi orang yang lebay. Artinya apa lebay? Tidak keluar selama sekali selama setahun. Ya, ketakutan yang berlebihan, ya, dan seterusnya. Sehingga apa? Malah menurunkan daya tahan tubuhnya. Nah, yang terakhir, pesan yang berikutnya adalah bersabarlah. Ya, karena bersabar ini kalau tidak sabar, setahun setengah ini udah luar biasa ujian-ujian kita itu. Ya, sekolah dari jauh, bekerja dari jauh gitu ya. Ada apa usaha-usaha kita yang barangkali berkurang pendapatan dan sebagainya. Maka bersabar ini penting bagi kita, ya. Tetap bersabar sampai nanti titik akhir bahwa Allah akan berikan kepada kita ya kemenangan itu, ya, bahwa kita akan keluar daripada wabah ini ya dengan selamat tentunya, dengan tetap apa? Dengan tetap pada kondisi bahwa kita bahwa ini semua adalah ujian ya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bahkan orang yang lulus adalah orang yang tetap bersabar sampai nanti akhir wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan meskipun informasinya banyak yang sudah kita dapatkan, tapi paling tidak ini mengingatkan kembali ya bagaimana ilmu kesehatan itu ya adalah sebagai nasihat ya. Nasihat itu harus diulang-ulang terus. Ya, diulang-ulang terus. Ya, sampai melekat kepada hati kita, melekat kepada nurani kita, ya sampai pengetahuan itu bisa merubah sikap kita, ya sampai bisa merubah perilaku kita menjadi perilaku yang baik, ya menjadi perilaku yang mengarah ya kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kita kepada orang-orang yang menjadi orang-orang yang sehat tentunya. Ya tentunya sehat tadi apa? Sehat fisiknya, sehat mentalnya, ya sehat ruhaninya. Ya, sehingga dengan kesehatan-kesehatan itu ya apapun yang terjadi di lingkungan kita ya tidak akan memberikan dampak kepada diri kita ya kalau kita ya sebagai tempat terjangkitnya penyakit itu memiliki modal yang kuat ya yang kita kenali diri kita itu dengan potensi-potensi yang ada di diri kita. Ya, kebanyakan kita tidak kenal diri kita. Ya, nggak pernah periksa, ya nggak pernah tahu tentang diri kita. Sehingga pada saat ada musuh yang masuk ke dalam diri kita, gelabakan dia. Ya, oh tiba-tiba ada gula, oh tiba-tiba ada hipertensi. Ya, nah makanya perubahan perilaku yang kita harapkan pada hari ini mudah-mudahan memberikan dampak kepada kita semua agar kita bisa merubah sikap dan perilaku kita. Terima kasih. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau di-share, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali Dr. Ferry atas informasi, tips, dan juga data-data yang disuguhkan terkait COVID dan juga saran buat kita untuk tetap menjaga kesehatan. Tadi di bagian akhir beliau mengatakan bahwa kesehatan itu anugerah yang terindah. Jadi Masya Allah ya, kesehatan itu luar biasa. Jangan disia-siakan anugerah tersebut gitu. Jadi selain kalau kita membahas jodoh juga anugerah terindah, kesehatan, nikmat iman itu juga anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Nah, kesehatan itu murah asal kita mau menerapkan pola-pola sehat, berolahraga, menjaga pola tidur, pola makan. Tapi kesehatan itu jadi mahal jika kita sakit. Harus nebus obat, harus ke klinik, harus ke dokter, apalagi harus tes PCR dan mungkin harus perawatan terlebih lagi bagi teman-teman ataupun orang-orang yang terkena komorbid atau bawaan, misalkan diabetes mellitus, kemudian ada paru, pneumonia, atau mungkin ada penyakit bawaan lainnya. Nah, dokter ternyata luar biasa sekali antusias pertanyaan dari yang disampaikan oleh peserta pada malam hari ini. Saya akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan. 3 pertanyaan saya akan bacakan, dokter. Mohon nanti berkenan untuk menjawab. Nah, nanti 2 pertanyaan itu bisa dari audiens langsung. Ya, nah, untuk sementara untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan yang sudah saya rangkum, yang sudah saya kumpulkan, semoga bisa mewakili ya ribuan pertanyaan atau ratusan pertanyaan yang mungkin saya sebagai panitia tidak dan belum bisa menjawab atau mengizinkan atau memberikan waktu yang cukup lama ya kepada Dr. Ferry, karena pertanyaannya nggak mungkin kita jawab satu persatu ya, bisa sampai besok ya, kita kan disuruh istirahat sebelum jam 10 malam gitu ya, jadi jangan sampai kelamaan.
Nah, pertanyaan pertama dokter dari Mbak Mita. Ya, dari Mbak Mita. Assalamualaikum dokter. Bagaimana cara kita menangani efek samping setelah vaksin? Karena banyak yang setelah vaksin meninggal atau mungkin ada efek samping lainnya yang sebelumnya tidak tahu kalau ada penyakit ringan hingga setelah vaksin biasanya langsung masuk ke ICU dan meninggal, qadarullah. Atau mungkin setelah vaksin ada efek samping misalkan demam dan lain sebagainya. Itu bagaimana dok, mungkin tips-tips supaya kita jika sudah divaksin biar kita tidak terkena efek samping atau bisa menyembuhkan efek samping tersebut? Itu mohon arahan dan juga tipsnya dok. Ya, langsung aja ya. Boleh. Vaksin itu adalah bukan obat tadi saya sampaikan. Vaksin itu adalah bibit penyakit yang dilemahkan atau dimatikan yang dimasukkan ke tubuh kita. Nah, sehingga apa? Kalau ada vaksin yang dimasukkan ke tubuh kita, maka nanti ada reaksi antibodi namanya. Ya, ada antigen, ada antibodi. Nah, dalam rangka kita mengenali antibodi atau memunculkan antibodi itu, terkadang ada reaksi, ya, reaksi tubuh. Metabolisme tubuh kita berubah, ya, ada demam, ya, rata-rata ya. Ada misalnya nyeri badan, ya. Itu yang namanya reaksi tubuh. Dan pada vaksin itu terjadi hal yang wajar. Nah, sifatnya adalah individual. Jadi tidak pada semua orang mengalami efek samping. Ya, jadi ada yang ada efek samping, ada yang tidak. Yang memiliki efek samping juga berbeda-beda. Ada yang ringan, sedang, pakai berat. Nah, cuman pada penelitian beberapa pasien-pasien COVID itu tidak ada efek samping yang berat. Ya, yang ada hanyalah efek samping yang sementara lokal saja. Misalnya kemerahan, nyeri tempat suntikan, ya satu. Kemudian ada demam-demam, ya. Nah, tetapi berbeda bentuk virus berbeda bentuk vaksinnya, kadang-kadang berbeda juga reaksinya. Nah, jadi maksud saya reaksi itu merupakan reaksi yang normal. Nah, sehingga harusnya syarat screening orang-orang yang boleh dilakukan vaksin itu adalah orang-orang yang sehat dulu. Jadi itu modal utamanya. Jadi kalau dia ada infeksi akut, kemudian dikasih vaksin yang tadinya dia dipaksa tubuhnya memberikan antibodi, nah itulah biasanya ada efek yang lebih berat. Nah, sehingga screening awalnya harus benar dulu, ya. Yang kedua, screening awalnya dia tidak memiliki penyakit-penyakit yang merupakan kontraindikasi mutlak. Nah, jadi untuk mencegahnya apa? Ya, untuk mencegahnya kalau dia ada efek samping yang tadinya wajar, satu istirahat wajib ya. Terus yang kedua apa? Minum air cukup. Ya, kondisi makannya juga harus baik. Nah, yang ketiga kalau memang gangguan-gangguan efek samping tadi dia muncul mengganggu aktivitas, maka dia boleh menggunakan obat-obat yang simptomatik saja. Dok, agak demam ya, setelah vaksin boleh dia pakai paracetamol, pakai ibuprofen. Ya, tapi sifatnya adalah hanya simptomatik saja. Ya, kalau dia berlanjut apa? Ya, datangkan ke dokter. Apakah ini memang efek samping dari vaksin atau memang ya penyakit yang memang menyerang pada saat dia setelah divaksin itu. Ya, jadi kadang-kadang tidak ada hubungan dengan vaksin juga. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ada dua sebenarnya, ada efek samping, ada KIPI. KIPI itu apa? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ini lebih lama lagi dia. Ya, bahkan sampai bisa berapa bulan? 1 sampai 3 bulan. Dilihat lagi dia. Nah, itulah makanya kalau sudah dapat vaksin COVID, maka dia jangan divaksin yang lain dulu. Untuk apa? Untuk melihat apakah nanti kalau terjadi apa-apa, ini karena vaksin COVID-nya atau vaksin yang lain. Nah, jadi tadi ada dua ya, ada efek samping yang mungkin kejadiannya akan lebih dekat waktunya, tapi ada KIPI namanya kejadian ikutan pasca imunisasi, itu terjadinya lebih lama. Nah, jadi sekali lagi maksud saya menyampaikan kepada kita semua bahwa terjadi efek samping ya secara penelitiannya 0 sekian persen ya kecil sekali. Tapi kalau terjadi efek samping sifatnya individual, tapi kalau dia yang lain-lain belum tentu berhubungan dengan vaksinnya. Jadi harus ada penelitian lebih lanjut atau pemeriksaan lebih lanjut apakah memang dia berhubungan dengan vaksin atau bukan. Itu ya. Lanjut. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Semoga Mbak Mita puas ya dengan jawabannya. Terkait pertanyaan selanjutnya dokter. Ya. Dok, saya mau tanya nih.
Seseorang kehilangan penciuman, melakukan isolasi di rumah saja. Setelah hilang, penciumannya kembali normal. Itu bisa dikatakan negatif lagi kira-kira berapa hari. Sedangkan seseorang itu tidak melakukan swab ataupun tes-tes yang lain. Jadi dia anosmia gitu dong. Tapi dia nggak Di, ngelakuin aw- tes. di Apakah awal PCR, di awal PCR nggak dia? tidak melakukan tes apapun, dok? Oke. Tadi saya sampaikan bahwa gejala klinis orang COVID itu salah satunya anosmia. Salah satu ya. Nah, pengalaman saya, ya, pengalaman kita semua, ya, di beberapa rumah sakit, di pusat-pusat PCR itu, kalau sudah terjadi anosmia, 95% ke atas ya, biasanya positif. Apakah dia antigen, apakah dia PCR. Ya, biasanya positif. Nah, artinya apa? Kalau sudah terjadi anosmia, maka bisa dikatakan bahwa dia mengarah kepada COVID-19. Tetapi jangan lupa bahwa anosmia itu adalah gejala ringan sebenarnya, nggak apa-apa. Yang akan muncul di hari ke-7 sampai 10. Ya, tapi sifatnya individual lagi ya. Ada yang 3 hari udah muncul kembali anosmianya. Tapi ada yang 10 hari. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah gejala ringan yang tidak ada masalah sebenarnya yang akan muncul sendiri. Ya. Nah, kalau dia gejala ringan tadi saya sampaikan tidak perlu dengan pemeriksaan konfirmasi ulang. Jadi kalau gejalanya ringan maka cukup 10 hari ya dan 3 hari terakhir ditambah 3 hari berikutnya tidak ada gejala maka hari ke-14 dinyatakan selesai isolasi. Maka dia boleh melakukan aktivitas seperti biasa. Ya. Oke. Satu pertanyaan yang saya akan bacakan, dokter. Mungkin Ya. banyak nih mewakili teman-teman yang lain, dokter. Kan tadi dokter menjelaskan di pertanyaan pertama, Mas, dok, mungkin syarat-syarat atau mungkin orang-orang yang boleh vaksin itu seperti apa? Soalnya tadi dokter Ferry menyebutkan harus kenali diri sendiri dengan cara mungkin apakah ada penyakit atau lain sebagainya. Sehingga apakah orang-orang yang mungkin ada penyakitnya, apakah tidak boleh vaksin, dok? Ya. Itu mau penyakit ringan maupun penyakit berat, misalnya bronkitis, demam, mungkin Ya. paru-paru dan sebagainya. Baik, saya jawabnya mungkin dibalik ya. Jadi ada beberapa penyakit yang tidak boleh divaksin. Namanya kontraindikasi mutlak. Ada kira-kira 16 sampai 19 penyakit. Daftarnya ya. Ya, termasuk AIDS, ya, termasuk misalnya penyakit autoimun, ya, PPOK, ya, penyakit jantung. Kira-kira ada 18 jenis penyakit yang merupakan kontraindikasi mutlak. Apa itu kontraindikasi mutlak? Artinya tidak boleh divaksin. Titik sampai situ. Kemudian kontraindikasi mutlak ini bisa berubah menjadi kontraindikasi relatif namanya. Dia punya penyakit kontraindikasi mutlak, tetapi boleh divaksin. Syaratnya apa? Penyakit jantung, tapi terkontrol. Ya, gejala klinisnya baik, tidak kambuh, maka dia boleh divaksin. Syarat berikutnya adalah dia memiliki rekomendasi dari dokter yang menyatakan bahwa dia aman untuk divaksin. Dok, ada kencing manis, kontraindikasi mutlak memang. Tapi kalau kadar gulanya teratur, terkontrol, HbA1c-nya di bawah angka sekian, maka dia boleh divaksin. Asalkan syarat berikutnya memiliki rekomendasi dari dokter yang merawatnya. Yang ketiga ingat ya, yang ketiga, dok, kalau dia punya kontraindikasi relatif, kan punya resiko tuh kalau divaksin. Iya, memang memiliki resiko. Tetapi resiko akibat vaksin ya belum tentu terjadi. Bahkan kalaupun terjadi sangat kecil efek sampingnya dibandingkan dengan manfaat yang dia dapatkan kalau dia divaksin. Nyambung ya? Artinya apa? Walaupun dia punya kontraindikasi relatif yang memiliki resiko untuk divaksin, tapi manfaat vaksin itu dapat dia dapatkan sekian persen, 65,3% efikasinya tadi, maka kita mengambil yang manfaatnya, yang lebih besar. Ya, asalkan syarat yang tadi
dipenuhi. Ya, kontraindikasi relatifnya dia tidak muncul gejala yang berat, terkontrol. Ya, yang berikutnya yang ketiga adalah dia menunjukkan rekomendasi boleh divaksin oleh dokter yang merawat. Oke, ya, demikian. Terima kasih Dokter Ferry. Jadi teman-teman dicatat ya, teman-teman sudah punya catatan. Tentunya nanti akses terkait tips, saran maupun langkah-langkah untuk menjaga kesehatan atau data-data terkait penyakit-penyakit yang kontraindikatif bisa banget diakses di infodokter.com atau infodokter.id. Maaf, jadi infodokter.id itu memberikan selain webinar kesehatan dan juga ada namanya tips kesehatan yang mungkin selain juga kami juga nanti mencatat dan juga merecord ya materi kita ini kita record, kita upload sehingga teman-teman bisa menyimak kembali ya penjelasan dari Dokter Ferry terkait tips dan lain sebagainya. Oke, Dokter Ferry, 2 pertanyaan langsung boleh, Dokter? Boleh, dari lanjut. audiens. Siap. Oke. Teman-teman silakan boleh menyalakan audionya. Nanti saya dibantu oleh Mas Agam Nurtin. Siapa yang memang meraih hand dan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Boleh dibantu unmute dan menyalakan videonya. 2 pertanyaan ya teman-teman. 1 orang terlebih dahulu. Silakan jika ada pertanyaan langsung. Ada pertanyaan? Silakan unmute saja. Mungkin teman-teman kesusahan atau mungkin ingin raise hand ataupun unmute ataupun menyalakan video, silakan lanjut saja. Nanti kita persilahkan. Saya, Mas. Oke, siapa? Mas Ayam. Atas nama siapa? Boleh perkenalan, Mbak? Boleh nyalakan videonya? Saya, Mas. Silakan. Silakan, Mbak. Langsung saja, Mbak Lilis. Mbak Lilis, langsung saja disampaikan. Atau ada gangguan sinyal mungkin? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Dok. Saya punya riwayat dulu bronkitis, sempat sakit selama 6 bulan. Dan itu kelas berapa ya? Waktu masih kecil. Cuman sampai sekarang tuh kadang suka terasa sakit ya, sesak gitu. Jadi kalau udah sesak napas itu sakitnya dari dada sampai ke punggung gitu saat diperiksa karena saya takut jantung, tapi alhamdulillah setelah direkam medis, alhamdulillah jantungnya sehat. Katanya dari lambung. Nah, saya jadi takut ada efek sampingnya setelah divaksin gitu. Jadi mohon pencerahannya apakah saya harus vaksin atau memang tidak gitu. Karena saya belum divaksin seperti itu. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa langsung ya, Mas Didi. Pertama, datang ke dokter. Untuk apa? Anamnesis harus lebih lengkap dia. Ya, gejalanya, apakah nyeri dadanya, apakah mengarah kepada jantung atau tidak. Nanti datang ke dokter, anamnesis itu bisa menegakkan 80% diagnosa. Ya. Jadi anamnesis yang baik kalau kita datang ke dokter itu 80% diagnosa tertegak. Nah, datang ke dokter berikutnya nanti diperiksa fisiknya. Ya, bunyi jantungnya, bunyi parunya, yang kemudian nanti diauskultasi di daerah ulu hati, lambungnya. Itu menambah 10%. Menegakkan diagnosa. Apakah hanya gastritis saja, apakah dari paru, apakah dari jantung. Ya. Ditambah lagi nanti kalau dokternya kurang puas, maka diperiksa tambahan. Ya, ronsen dada sama EKG. Nah, itu menjadi 95% diagnosanya. Nah, jadi maksud saya pada kasus ini adalah yang paling baik tadi datang ke dokter untuk menegakkan diagnosa, apakah dia termasuk yang kontraindikasi mutlak atau tidak. Ya, jadi kalau sudah ada diagnosanya, maka baru kita bisa menjawab apakah ini mutlak atau tidak. Apakah relatif. Nah, tapi dari informasi sepintas, ya, bahkan tadi barangkali memang gejala jantung itu, gejala nyeri dada, itu memang mirip dengan gejala gastritis.
Ya, gastritis itu artinya asam lambung yang banyak di lambung itu akan mendorong ke atas dia. Seperti nyeri, seperti tekan pada dinding dada, bahkan sampai ke pinggang, bahkan di punggung. Nah, tapi lebih baik adalah dengan pemeriksaan tambahan yang bisa memastikan apakah dia termasuk kontraindikasi yang relatif atau yang mutlak. Kalaupun dia relatif tadi boleh divaksin, ya. Kalaupun dia mutlak tapi misalnya terkontrol atau dengan obat bisa dengan terkontrol, maka dia boleh divaksin. Jadi tadi saya sampaikan bahwa vaksin ini salah satu usaha saja. Tetapi yang menjadi masalah, banyak pasien-pasien saya itu karena takut ya. Nah, takut ini menjadi bagian daripada yang memperburuk imunitas kita. Jadi kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan ya. Padahal takut dan cemas itu adalah salah satu yang bisa menurunkan imunitas jiwa. Tadi saya sampaikan ya, ada dua imunitas. Imunitas fisik, ya, yang kedua imunitas jiwa. Nah, imunitas jiwa ini adalah takut yang berlebihan. Takutnya itu kalau takut jelas kita. Ada objeknya yang kita takutkan. Saya sudah belum periksa rekam jantungnya. Dok, belum periksa apa yang kita takutkan. Ya. Nah, paling yang terjadi adalah ansietas, cemas dia. Apa beda takut sama cemas? Kalau takut tuh ada faktornya dia, ada jelas objeknya. Tapi kalau cemas nggak jelas. Belum diperiksa kok, ya belum datang ke dokter kok, ya. Diagnosanya apa kita belum tahu. Nah, sehingga rasa cemas dan takut ini, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi perubahan perilaku kita. Tadi kalau kita kenal ya dengan diri kita, ya maka jangan takut. Kalau kita kenal dengan diagnosa kita yang benarnya apa, maka kita tidak cemas. Mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Lilis ya. Ya, masih muda jangan takut, ya. Apalagi kita tidak menimbulkan gejala-gejala yang berat, ya biasanya evaluasi dulu saja. Pola makannya udah betul belum, Dok? Makannya pedes terus, mie terus, ya wajar asam lambungnya meningkat. Ya, pola makannya nggak bagus. Ya, pagi makan jam 7, nanti ketemu makan lagi jam 8 malam, ya nggak betul pola makannya. Pasti terjadi gangguan asam lambung. Nah, jadi maksud saya penegakan diagnosa komprehensif tadi penting sehingga kita tidak ada takut atau terasa cemas tadi. Oke. Terima kasih Dokter Ferry atas jawabannya. Semoga bisa mencerahkan teman-teman semua ya, pertanyaan yang bisa mewakili teman-teman semua bahwa nggak perlu takut vaksin. Teman-teman tugasnya adalah mencari tahu daftar 18 kontraindikasi penyakit-penyakit yang nggak boleh divaksin. Nah, itu teman-teman wajib tahu ya. Boleh akses infodokter.id atau mungkin nanti komunitas Mahasiswa juga menyediakan info-info tersebut bekerjasama dengan infodokter.id. Oke, teman-teman semua, tugasnya itu ya, harus wajib tahu dulu. Nah, nanti nilai mana yang menjadi kontraindikatif relatif, mana yang kontraindikatif mutlak, gitu ya, teman-teman. Artinya tidak boleh divaksin kalau mutlak gitu ya. Tadi ciri-cirinya sudah dijelaskan. Oke, satu pertanyaan terakhir, Dokter Ferry, terkait dari pertanyaan langsung. Saya izinkan untuk resign atau membuka video atau audionya dinyalakan. Silakan. Saya mau nanya, Mas. Oh iya, Mbak Anissa. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, nama saya Anissa Labiba, mau nanya, kalau misalnya setelah terkena COVID, sekitar 2 pekan setelah itu, ternyata masih ada efek-efek lainnya seperti siklus haidnya nggak lancar gitu. Nah itu gimana ya dokter ya, sampai kapan kira-kira yang seperti itu? Terima kasih. Oke. Pasca COVID itu bisa ada gejala sisa emang ya, tapi sifatnya individual. Ada bahkan yang lama gejala sisa itu, yang kita sebut dengan long COVID namanya. Tapi long COVID itu terjadi biasanya pada orang yang terserang COVID, tapi gejala sedang berat. Gejala sedang sampai berat. Biasanya ada gejala sisa yang kita sebut dengan long COVID itu, bisa berbulan-bulan dia, 1-3 bulan. Ya. Pada kasus pertanyaan tadi, ya kalau dia terserang misalnya COVID, kemudian gejalanya ringan atau bahkan tanpa gejala, kemudian ada gangguan misalnya masalah haid, ya haid itu salah satu yang berperan adalah faktor hormonal.
Hormonal itu akan dipengaruhi oleh apa? Faktor emosi, ya, faktor stres, faktor ketakutan dan sebagainya. Nah, biasanya ya orang yang kena COVID yang paling diserang itu adalah faktor psikisnya. Benarnya ya. Apalagi zaman-zaman awal ya. Ya kalau kena COVID itu luar biasa gitu ya. Udah kayak kena monster gitu ya. Ujungnya gimana gitu ya. Luar biasa, dikucilkan, diusir ya. Kayak apalah kira-kira gitu. Luar biasa stresnya kita. Nah, jadi menurut saya pada kasus ini biasanya hormonal saja. Ya, selama dia masih di antara sepekan, 2 pekan mundurnya misalnya, atau kalau siklus head ini terjadi seperti biasanya pernah terjadi sebelumnya, maka ini adalah suatu yang teratur saja. Suatu yang teratur dalam ketidakteraturan. Ngerti maksudnya ya? Jadi dia sering begini, Dok. Kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur ya. Nah, tapi kalau dia didahului oleh COVID tadi biasanya hormonal saja yang itu apa namanya? Pengaruhi oleh faktor-faktor psikis biasanya. Nah, jadi sekarang nggak usah dipikirkan, positive thinking saja, perbaiki pola makan, pola hidupnya, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, nanti hormonal akan stabil sendiri insya Allah. Ya, demikian. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih dokter atas jawabannya, Masya Allah luar biasa sekali. Alhamdulillah, Birobbil alamin ya, alhamdulillah saya mungkin cukupkan karena memang tadi salah satu poin tipsnya adalah jangan sampai kita tidur terlalu larut malam, maksimal jam 10 teman-teman. Nah, sekarang sudah menunjukkan angka 21 lebih 10 menit. Mungkin ada juga yang dari WIT, WITA, ya otomatis lebih ya. Nanti jangan lupa minum air putih dulu, kata dokter Ferry ya, minum air putih dulu yang banyak. Sesuaikan dengan berat badan teman-teman, kalikan 2,4 cc ya. Kalau berat teman-teman 60 kilo tadi kalikan 2,4, berarti bersekian liter, 2, sekian liter. Nggak cuma seliter berarti. Kalau cuma 50 kilo kali 2,4 cc atau mili, berarti berapa liter? Ya, tinggal dikalikan. Nanti sesuaikan dengan berat tubuh teman-teman ya. Jangan lupa gosok gigi ya kan. Kemudian wudhu, tadi kata dokter bersihkan ataupun bersihkan bagian hidung ya, dengan cara berwudhu kita bisa memasukkan air dengan membasuh atau membersihkannya. Nah, itu tips-tips ya yang saya sampaikan, saya copy paste dari apa yang disampaikan oleh dokter Ferry. Ada banyak lagi tips-tipsnya, lebih dari 10 tadi, tapi saya tidak bisa bacakan, aku belum. Mungkin di lain kesempatan boleh banget teman-teman kalau memang belum sempat silakan cek juga tips-tips yang lain terkait kesehatan, terkait tips-tips untuk pola makan, pola hidup dan lain sebagainya di infodokter.id. Izin dokter Ferry kalau boleh tahu untuk IG dan Facebook mungkin buat teman-teman nanti bisa bertanya di akun Facebook ataupun IG-nya jika dokter Ferry punya. Ya. Nanti saya WA-in ya. Boleh. Oke, nanti Ya. saya sebarkan ke Ya. teman-teman yang memang sekiranya ingin mengetahui lebih lanjut terkait infodokter.id maupun terkait tips-tips kesehatan lainnya ataupun terkait kegiatan-kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh infodokter.id. Tentunya kami komunitas Morfosis sangat mendukung ya setiap kegiatan yang berkaitan dengan edukasi kesehatan maupun bisnis maupun lain sebagainya ya, yang sifatnya umum. Gunanya adalah untuk menyebarkan semangat kebaikan sesuai dengan spirit kami, spirit of goodness. Ya dokter Ferry, jadi komunitas Morfosis ini punya tagline Spirit of Goodness, menyebar kebaikan. Jadi termasuk kesempatan pada malam hari ini kami mengundang dan juga minta izin waktu yang mungkin tidak banyak ya dari dokter Ferry karena beliau juga sangat sibuk. Setelah kita berkenan hadir, luar biasa sekali, kita apresiasi, kita applause ya. Nah, tugas selanjutnya selain tadi teman-teman mencari tahu terkait daftar 18 kontraindikasi mutlak. Nah, teman-teman juga nanti silahkan ya tag komunitas Morfosis atau hashtagnya komunitas Morfosis Spirit of Goodness ya, sebarkan kebaikan kita kepada teman-teman yang lain, sertakan tips-tips yang memang sudah disampaikan dari dokter Ferry kepada teman-teman semua supaya nanti teman-teman yang lain bisa begitu, walaupun belum sempat pada malam hari ini mengikuti webinar, tapi dengan adanya sosmed ataupun dengan adanya postingan yang disampaikan oleh teman-teman menyebar kebaikan, menyebar ilmu yang insya Allah jadi berkah dan pahala tentunya. Insya Allah ya teman-teman ya, itu tugasnya. Silakan diposting di sosial media, jangan lupa tag komunitas Morfosis, Dr. Ferry Haki, dan juga infodokter.id. Nah, nanti biar teman-teman yang lain mengetahui semangat dan juga spirit kebaikan yang kita sebarkan bersama-sama, sehingga pahalanya insya Allah mengalir sampai ke akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin.
Terima kasih banyak Dr. Ferry Hati atas waktu dan kesempatannya. Masya Allah sekali. Mohon maaf apabila dari kami atau saya pribadi sebagai moderator ada perkataan atau sikap dan perilaku yang kurang berkenan. Saya pribadi mewakili komunitas Maropasis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mewakili teman-teman yang ada di sini apabila mungkin banyak ya gangguan teknis dan lain sebagainya, banyak suara-suara yang mungkin menyela ya di tengah-tengah penyampaian dokter. Saya juga mewakili teman-teman yang lain untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Dr. Ferry atas kesempatannya, atas waktunya. Ya, Tuhan. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya, webinar pada malam hari ini telah usai. Terima kasih banyak yang sudah menyimak ya, masih bertahan di angka 160. Semoga bisa menjadi masukan, insight dan juga informasi yang bisa diterapkan ya. Ingat tugasnya tadi ya, cari tahu, cek periksa diri teman-teman, cari tahu kontraindikasi itu yang apa aja, apakah teman-teman punya apa enggak, diagnosa sendiri, nanti diagnosa lebih lanjutnya ke dokter untuk meminta rujukan apakah saya boleh divaksin atau enggak. Jika teman-teman ragu gitu, Mas saya punya penyakit ini dan lain sebagainya, apakah termasuk kontraindikasi mutlak atau enggak, silahkan cek terlebih dahulu. Kemudian setelah teman-teman merasa punya rekomendasi, teman-teman boleh banget divaksin dan jangan takut ya, itu adalah efek samping yang sifatnya temporer ya, sementara seperti yang disampaikan Dr. Ferry. Jadi memang jangan khawatir ya terkait dampak vaksin itu sendiri, karena itu tergantung individunya sendiri. Makanya pastikan dulu sebelum memang melakukan vaksin, pastikan dulu terkait riwayat kesehatannya. Oke, dan jangan lupa terapkan tips-tips yang sudah disampaikan ya. Nanti materinya akan kami share di video atau di YouTube channel kami. Juga nanti materinya mungkin akan juga kami sampaikan ke Dr. Ferry melalui infodokter.id. Boleh banget teman-teman untuk mengakses dua website tersebut atau dua aplikasi tersebut terkait kegiatan webinar pada malam hari ini. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup kegiatan dan agenda pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan dan imunitas kita supaya terhindar dari COVID-19 yang insya Allah akan selesai. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Alamin. Semua ya, jangan lupa close ya teman-teman semua. Kita saja mulai di close.